ada pendidikan rumah tangga yang kita abaikan. Salah satunya adalah at-tarbiyah al-jismiyah, latihan fisik. Nabi melatih fisik. Bayangkan Nabi itu sering latihan gulat. Nabi melatih gulat. Beliau bahkan pengajaran-pengajaran Rasulullah itu bukan sudah berlalu masanya karena perjalanan waktu, itu akan kembali karena sejarah akan berulang, manusia akan berevolusi dan kembali ke awal. Semua akan kembali ke awal. Kita lahir dalam keadaan lemah, tidak sanggup tegakkan kepala, mulai belajar untuk tengkurap, kemudian belajar duduk, kemudian merangkak berkaki 4, kemudian mulai berjalan tertatih-tatih, lalu bisa berjalan tegak. Ketika tua, kembali berkaki 3, kemudian merangkak, duduk, kemudian tidur lagi. Bahkan untuk balik pun harus dibantu. Tetap proses alam itu akan terjadi. Kita akan berevolusi. Itu peringatan dari Allah bahwa puncak kehebatan manusia, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga ketika dia mencapai puncak peradabannya, puncak kekuatannya, dan mencapai usia 40 tahun. Itu usia kematangan hidup. Maka orang yang tidak berubah gaya hidupnya sampai usia 40, kecil kemungkinan dia akan berubah, kecuali karena faktor hidayah Allah. 40. Saya sekarang baru 43. Baru. Ya. Bayangkan orang-orang yang sudah melewati angka 60. Kita tidak diberikan hidup yang panjang oleh Allah karena Nabi sudah mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Usia umatku itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka yang perlu kita persiapkan keterampilan-keterampilan dasar ini, berjalan, berlari, berenang, melempar. Karena itu adalah keterampilan dasar yang kita sebut dengan olahraga. Semua olahraga kembali kepada persoalan sederhana. Tiba-tiba oleh pemerintah menggagas olahraga baru, namanya e-sport. Jadi tidak perlu berlari, tidak perlu berenang, tidak perlu memanah, tidak perlu melempar, hanya latih jempol Anda saja. Ya, nanti waktu berperang pakai jempol saja. Ya, ini nauzubillah. E-sport, salah satu bentuk sport itu main bola, tapi sampai pada bola mereka tidak mau e-bola. Karena Ebola itu semacam virus di Afrika. Ada penyakit Ebola namanya. Hanya ada e-sport. Ini logika yang sangat terbalik. Islam menganjurkan untuk gerak badan, tiba-tiba ada pemimpin yang menganjurkan untuk badan jangan lagi bergerak, hanya gerakkan mata dengan gerakan jempol Anda saja. Nauzubillah. Hidup itu tidak sederhana 2 jempol. Maka semua teknologi persenjataan ini akan hilang. Maka dalam Al-Quran pula, surat Al-An'am ayat 42 sampai sekian itu Allah ingatkan, wa a'iddum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwakum wa aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum. Persiapkan setiap kekuatan yang kalian mampu, min ribatil khayli, dari kuda-kuda yang terikat. Ya, kuda-kuda yang terikat. Diikatkan tentang kuda, bukan tentang dabbabah, tentang tang, tentang panser dan lain sebagainya. Mirribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi, untuk menggertak musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian, wa akharina min dunihim, dan yang lainnya, la ta'lamuhum, kalian tidak tahu siapa mereka, wallahu ya'lamuhum, sedangkan Allah mengetahuinya. Maka senjata ini akan musnah. Wa annal bashariyata sata'udu marratan ukhra, dan bahwasanya manusia dan kemanusiaan akan kembali sekali lagi ilal qitali alal khuyul, kepada peperangan dengan menggunakan kuda, wasti'malir rimahi, dan menggunakan tombak dan lembing, wal qasiyyi, dan panah, wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian. Kita akan kembali kepada keterampilan tersebut. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk melatih keterampilan fisik. Maka dalam tahapan pendidikan anak itu ada 6 pendidikan yang mesti diajarkan oleh orang tua dan menjadi tanggung jawab mereka. Mulai dari tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan, ada tarbiyah jismiyah, pendidikan fisik, ada tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa, kemudian
keterampilan sosial, itu semua harus diajarkan. Tetapi pengajaran terhadap anak ini tidak lagi berlangsung sekarang ini, karena orang tua sudah mengabaikan fungsi pendidikan di rumah, karena semuanya sudah diserahkan kepada sekolah. Maka rumah tangga hari ini tidak lagi mendidik, yang mendidik hanya sekolah. Pendidikan apapun kembalikan ke sekolah. Padahal sekolah sekarang makin lama makin rusak. Tidak ada lagi pendidikan, yang tersisa hanya pengajaran. Maka hanya belajar matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dan nauzubillahnya, supremasi pendidikan kita tersebut hanya pada batas kemampuan berdebat dalam bahasa Inggris. Bayangkan, kemampuan terhebat pendidikan kita mampu berdebat dalam bahasa Inggris. Maka dari situ saya sudah terlihat kita kalah jauh dari orang Inggris. Hanya mampu berdebat dengan bahasa mereka saja itu dianggap paling hebat di negeri ini. Padahal di Inggris, anak kecil baru lahir sudah pandai bahasa Inggris. Bayangkan bodohnya kita. Menguasai bahasa perlu, tetapi kalau dianggap penguasaan bahasa sebagai supremasi dari pendidikan, itu adalah keliru. Maka ada pendidikan rumah tangga yang kita abaikan. Salah satunya adalah at-tarbiyah al-jismiyah, latihan fisik. Nabi melatih fisik. Bayangkan Nabi itu sering latihan gulat. Nabi melatih gulat. Beliau bahkan terkenal sanggup mengalahkan pegulat profesional di Arab kala itu, Rukanah al-Muttalibi. Itu pegulat profesional, The Rock-nya zaman sekarang. The Rock karena juara main gulat sampai masuk film, menjadi artis dengan bayaran tertinggi di dunia sekarang, The Rock. Tapi dulu di masanya itu Rukanah al-Muttalibi. Cuma sayangnya waktu itu belum ada Hollywood. Dia tidak diajak main film. Ketika tahu bahwa Nabi Muhammad sedang main gulat, dia tantang Nabi Muhammad main gulat. Dilayani oleh Nabi 3 ronde, dan 3-tiganya dia dibanting oleh Nabi. 3 ronde, 3 kali dibanting oleh Nabi. Lalu dia pergi sambil menyatakan, demi Allah, bukan Muhammad yang kalahkan saya. Walaupun dia kafir, tapi tetap mereka ingat nama Allah. Demi Allah, bukan Muhammad yang kalahkan saya, tapi ada sesuatu di dalam Muhammad yang tidak mengizinkan dia kalah. Bukan Muhammad yang kalahkan saya, tapi tetap dia tidak mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim, padahal sudah main gulat dengan Nabi Muhammad. Ini yang terjadi. Maka Allah lindungi dakwah Islam ini dengan kekuatan-kekuatan fisik demikian rupa. Maka sahabat dipuji tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya keterampilan memanah. Beliau itu bisa memanah sambil berlari, burung yang terbang itu tepat sasaran. Ketika Nabi tersudut dalam perang Uhud, diserang oleh para pemanah-pemanah Quraisy dari Jabal Rumah, dari bukit pemanah itu, Sa'ad bin Abi Waqqas jadikan badannya sebagai tameng untuk menahan anak panah dari mengenai Nabi, sambil terus memanah orang-orang yang dihadapi. Badannya menjadi perisai, tangannya terus melepaskan anak-anak panah. Dimotivasi oleh Nabi. Wallahi fidaka abi wa ummi ya Sa'ad irmi. Demi Allah, tebusan jiwamu adalah ayah dan ibuku wahai Sa'ad, teruslah memanah. Maka motivasi dari Nabi ini dia terus memanah, walaupun di badannya sudah penuh dengan panah-panah musuh. Diapresiasi di dalam Islam tentang keterampilan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang ternyata dipersiapkan oleh Allah sedari kecilnya untuk terus melatih memanah untuk menjadi pelindung Nabi suatu saat. Nah, maka pertanyaannya, kemampuan fisik apa yang mampu kita lakukan untuk membela diri sebelum kita membela agama? Maka ajarkan anak-anak kita keterampilan tersebut. Minimal pandai berenang lah. Nah, jangan sampai gaya batu saja. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.